inilah Hot News CNBC Indonesia. Kita ke informasi terpopuler pertama hingga sore ini, di mana NATO sedang menyusun rencana baru ke Rusia. Ini terkait kemungkinan perang antara kedua belah pihak di tengah kekhawatiran global akan munculnya Perang Dunia III. Sejak tahun lalu, anggota blok militer pemimpin Amerika Serikat itu sudah sepakat untuk menyiapkan 300.000 tentara yang siaga untuk dikerahkan. Mengutip RT dan Kiev Independent yang melansir The Telegraph, mereka akan mengambil posisi di sepanjang koridor darat di Eropa Barat jika terjadi perang dengan Rusia. Saat ini para pemimpin NATO dilaporkan tengah berupaya memastikan aliran pasukan di sejumlah pelabuhan-pelabuhan. Misalnya kendaraan lapis baja Amerika Serikat akan mendarat di salah satu dari 5 pelabuhan di Belanda, Yunani, Italia, Turki, atau Norwegia. Kemudian melakukan perjalanan melalui koridor darat ke negara-negara NATO yang berbatasan dengan Ukraina. Peringatan bahwa Rusia dapat menyerang NATO dalam waktu dekat dilaporkan semakin mendesak dalam beberapa bulan terakhir. NATO disebut hanya memiliki waktu 2 hingga 3 tahun untuk persiapan. Selanjutnya dalam Hot News, sejumlah bangunan hangus dan hancur akibat kebakaran hutan hebat setelah serangan roket yang diluncurkan kelompok Hizbullah Lebanon ke Israel Utara. Media Israel pun melaporkan beberapa orang mengalami luka ringan akibat serangan itu. Sebelumnya Hizbullah menyerang wilayah itu Senin 3 Juni. Serangan roket dari Hizbullah itu merupakan eskalasi terbaru di perbatasan Israel dan Lebanon. Wilayah tersebut sudah tegang sebelumnya dan semakin panas karena perang Israel di Gaza. Otoritas Taman Israel mengatakan kebakaran akibat bom Hizbullah telah mencakup ratusan hektar. Cuaca panas dan kering juga membuat api semakin sulit untuk dipadamkan. Dinas Pemadam Kebakaran Nasional mengatakan petugas pemadam kebakaran beroperasi hingga larut malam di beberapa tempat termasuk di kota Kiryat Shmona. Perusahaan raksasa teknologi seperti Google belakangan mengucurkan investasi triliunan rupiah ke Singapura dan Malaysia untuk membangun fasilitas data center dan cloud. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ketua Asosiasi Data Center Indonesia atau AIDIPRO Hendra Suryakusuma mengatakan banyak kebijakan yang dilakukan di Malaysia dan Singapura sehingga mendorong tumbuh kembangnya data center di kedua negara tersebut. Misalnya, Malaysia memberikan banyak insentif untuk para pelaku data center dan fokus ke area yang dirancang sebagai Special Economic Zone di aspek digital dengan memberikan insentif pajak. Bahkan untuk perusahaan yang menggunakan teknologi green, insentifnya ditambah lagi. Kemudian dari sisi birokrasi, kedua pemerintah negara tetangga Indonesia itu melakukan pemangkasan birokrasi yang memudahkan investasi bisnis untuk masuk ke negaranya. Seperti Malaysia, mereka bisa hanya menggunakan high-level design untuk mendapatkan izin membangun, sementara di Indonesia harus sampai ke detail engineering design yang artinya memakan waktu dan biaya yang tidak murah. Sejumlah petaka mengancam Indonesia akibat dolar bertahan tinggi di Rp16.000 dan adanya era suku bunga tinggi. Contohnya, melemahnya nilai tukar membuat barang impor semakin mahal sehingga permintaan barang dari luar negeri juga turun. Mahalnya barang impor ini menekan pengusaha hingga masyarakat biasa. Perusahaan yang mengandalkan bahan mentah impor harus membayar lebih mahal bahan baku mereka, terutama sektor farmasi dan semen. Masyarakat biasa juga dirugikan dengan melemahnya rupiah karena barang konsumsi yang diimpor semakin mahal. Di antaranya adalah kedelai, susu, barang elektronik, laptop, handphone, hingga buah-buahan. Beban operasional yang terjadi di perusahaan atau bisnis berdampak pula terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan, khususnya dengan tujuan efisiensi. Suku bunga yang tinggi berdampak negatif bagi perusahaan yang memiliki korelasi dan sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan suku bunga. Beban bunga merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yang diberikan kepada pihak lain. Semakin tinggi beban bunga, maka hal ini akan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan.